Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai krisis identitas nasional atau kurangnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Presiden Nelski dan juga kedua teman saya yaitu Pratiwi Sabdowati dan juga Sharon Marsha. Oke teman-teman, selanjutnya silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki identitas nasional yang tidak dimiliki oleh bangsa dan negara lain, seperti semboyan, lambang dan dasar dari konstitusi yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu penting bagi bangsa dan negara untuk menjaga ketiga hal tersebut dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya masih ditemukan krisis identitas bangsa Indonesia. Ini merupakan masalah serius karena dengan adanya krisis identitas membuktikan kurang sadar dan menurunnya rasa cinta tanah air sehingga tidak mencerminkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Materi pertama yang akan kita bahas adalah upaya pemerintah dalam meminimalkan ketidakseimbangan identitas nasional. Pembangunan nasional dan karakter bangsa secara optimal melalui sistem pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai peran yang sangat besar di dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Pemerintah harus berupaya meningkatkan mutu pendidikan nasional mulai dari jenjang usia dini hingga pendidikan tinggi dengan cara memfasilitasi hal yang mendukung dalam memudahkan proses belajar terhadap perkembangan bangsa termasuk pengembangan kesenian, budaya lokal, dan nasional. Yang kedua, pemerintah memberikan sosialisasi pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia melalui media sosial. Sosialisasi sebagai salah satu strategi pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kondisi negara dan bangsa, terutama yang terkait dengan identitas nasional. Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang menjadi piranti utama yang berimplikasi pada tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Dengan demikian, media sosial cocok untuk diposisikan sebagai mitra strategis dalam meminimalkan ketidakseimbangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan cara mengunggah konten positif yang berisi edukasi tentang pemahaman Indonesia secara luas, sehingga dapat diakses begitu cepat oleh banyak orang secara nasional. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia mengerti akan pentingnya identitas nasional seperti Pancasila, kebudayaan, dan sejarah Indonesia. Ya, saya akan membahas mengenai strategi yang bisa dijalankan untuk meningkatkan internalisasi Pancasila. Yang pertama yaitu dengan pendekatan budaya. Yang kedua yaitu internalisasi Pancasila di semua level pendidikan. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama, nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Jadi, Kemendikbud harus bisa menyusun strategi yang tepat, efektif, dan juga partisipatif tanpa paksaan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuat pos-pos atau fasilitas budaya di seluruh wilayah dalam rangka untuk melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Nah, generasi muda kita ini ialah masa depan bagi ideologi Pancasila. Akan tetapi, generasi muda kita ini sudah terpapar dengan ideologi radikal. Nah, maka dari itu pemerintah harus bisa menyusun strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila bisa terinternalisasi dengan baik di kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bahkan bisa mengintervensi kurikulum di sekolah-sekolah maupun lembaga pendidikan tinggi. Nah, tidak banyak nih sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum nasional ini, apalagi tentang pendidikan kebangsaan dan juga Yang ketiga ada penegakan hukum. Nah, nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam peraturan dan juga instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak warga negara. Pemerintah tidak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum untuk menjaga persatuan dan juga keutuhan bangsa.
Nah, nilai Pancasila ini harus dibangun melalui pembiasaan dini, yaitu terkait nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan, juga keadilan sosial. Setiap anak bangsa Indonesia harus meyakini dan juga mengimplementasikan nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi yang ketiga itu mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, di mana Pancasila hadir untuk mempersatukan keragaman tersebut sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Artinya, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi 5 sila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta perbuatan. Dimulai dari sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk memeluk suatu agama dan taat pada masing-masing keyakinan. Setiap individu berhak atas kebebasan untuk beribadah dengan leluasa dan saling menghargai antar umat beragama. Selanjutnya, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus mewujudkan sikap adil dan beradab dengan senantiasa menghargai dan menghormati sesama manusia, juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Persatuan ini dapat diwujudkan dengan memberikan rasa pengakuan serta penghormatan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, ataupun budaya. Kemudian dengan melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya dengan melakukan gotong royong. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi pedoman dalam pengambilan setiap keputusan. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Kemudian, rakyat Indonesia harus memiliki sikap menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu negara yang melindungi warganya agar mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan.